Selamat sore Pak Guru dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di Prodi Bisnis Digital Fakultas Teknologi Informasi Widya Dharma dengan dosen pengampu Pak Heri Ferianto SH.MM. Jadi pada sore hari ini kami akan melakukan kreatif video tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi Pay for Performance and Financial Incentive atau pembayaran berdasarkan kinerja dan insentif keuangan. Baiklah, sebelum dimulai kami akan memperkenalkan kelompok masing-masing. Saya sendiri yang bernama Albertus Agung Halim dengan NPM 2243039. Saya Aprilia Angela Marici dengan MPM 224304143. Saya Hendra Julianto dengan MPM 224301160. Baiklah, selamat menikmati kreatif video dari kami. Yo, rekan-rekan kerja. Kenapa nih nggak kalian mulu-mulu berdua nih? Ada apa? Enggak sih, belakangan ini tuh performa kita tuh udah bagus, tapi kok gaji kita tuh nggak berkembang gitu. Padahal kita udah capek-capek. Betul nih Kak, kita tuh udah kerja keras, kerja seadanya, itu tak ada bedanya. Hasilnya tuh tetap sama aja gitu. Oh, itu sudah masalah klasik. Ayo kita gali dua lebih dalam ya. Boleh. Ya, check it out. Yang paling aku kesal itu ada yang kerjanya minimalis, tapi pas pembagian insentif gajinya tuh sama yang kerja keras. Jadi nggak adil dong. Ini yang disebut juga dengan namanya penumpang cuma-cuma atau free rider. Aku setuju sih itu. Karena kan insentif masalah itu tuh besar dalam insentif timnya kan. Dan juga seharusnya insentif tim itu buat kita untuk memacu semangat gotong royong, bukannya malah memberikan motivasi. Mungkin solusinya itu apa? Solusinya itu jangan dibagi-bagi lah, ya. Jangan dibagi-bagi. Bonusnya itu bisa diberikan sesuai sumbangsi masing-masing. Gimana ya? Kalau di tempat kerja saya tuh, aku kan di tim sales nih. Beda lagi masalahnya. Mau tahu tak masalah apa? Apa tuh? Sistem komisi kita itu pembagiannya sama. Mau jual banyak, jual dikit, itu sama aja gitu. Jadi nggak ada dorongan buat ngejar lebih. Padahal kalau disesuaikan dengan teori yang ada itu, pada tahun 1800-an tuh ada seorang ahli yang namanya Frederick Taylor. Oh, saya tahu itu. Tahu kan? Tahu Frederick Taylor. Nah, dia tuh bilang gini, bonus itu seharusnya jadi upah tambahan. Kalau hasil usaha kita melebihi patokan yang sudah ada. Jadi begitu kalau di tim sales penjualan perusahaan kami. Persis sih. Sistem kalian itu kurang memanfaatkan apa yang disebut dengan merit pay. Kamu tahu nggak merit pay itu apa? Apa itu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Merit pay tahu? Nggak tahu. Nggak tahu kak? Oh, oke. Saya jelaskan sedikit ya. Merit pay itu atau kenaikan gaji berbasis kinerja. Jadi merit pay itu berbeda dengan bonus. Kalau bonus itu itu diberikan hanya sekali. Sementara merit pay itu menjadi bagian menyatu dengan gaji pokok karena ke depannya. Jadi itu lebih memotivasi jangka panjang. Gitu lah. Paham? Paham. Oke. Oh, Kamu paham? jadi performance tuh beda gitu, dan itu tuh semakin luas. Jadi beda dengan bonus tahunan ya. Ya betul sekali. Performance itu merupakan sistem kompensasi secara keseluruhan. Jadi, di mana sebagian gaji kita itu dikaitkan dengan saya pikir dulu ya. Soalnya saya itu pernah belajar juga. Saya juga belajar itu. Dikaitkan dengan kinerja. Nah, kalau insentif keuangan itu lebih spesifik seperti penghargaan finansial tambahan untuk mencapai target tertentu. Contohnya banyak. Ada yang namanya piece work. Maaf, saya pengen tahu piece work itu apa ya? Oh, piece work ya. Kamu tahu nggak piece work itu apa? Nggak tahu. Oke, jadi saya akan jelaskan. Soalnya tuh saya baru dengar istilah itu. Iya.
Jadi itu piece work itu semacam upah yang berdasarkan hasil produksi, Oh. seperti yang diterapkan di negara Cina. Oh. Cina kan seperti itu. Jadi itu ketika mereka bekerja, mereka itu digaji sesuai dengan berapa barang yang mereka produksi. Ya, kamu paham? Paham. Jadi itu ada contoh lain seperti karyawan garmen yang dibayar per potong bajunya itu yang berhasil dia selesaikan di atas standar. Ada juga itu level proporsional seperti stock options atau opsi saham. Oh. Oh, jadi karyawan tuh bisa membeli hak untuk membeli perusahaan itu ya, hak sahamnya. Betul. Itu bertujuan buat karyawan bisa mendapat hak kepemilikan di perusahaan itu. Oh, Betul, tepat. Ada juga ini yang namanya profit sharing. Profit sharing itu profit di mana perusahaan membagikan sebagian dan keuntungannya kepada karyawan. Dan hal ini secara langsung menghubungkan kinerja perusahaan dengan imbalan yang diterima oleh siapa? Oleh karyawan. Berarti kalau ada profit sharing di sini, pasti semua jadi semangat dong, biar perusahaan tuh untung besar. Ya, benar. Tapi apakah semuanya harus tentang uang? Kadang nih ucapan makasih, terima kasih itu saja sudah bikin atasan senang. benar banget, itu juga bisa disebut sebuah penghargaan sebagai non finansial dan berbasis pengakuan. Hal kecil seperti ini juga termasuk pujian yang langsung ke manajer. Efeknya juga bisa dirasakan oleh karyawan. Itu sejalan sih dengan teori. Ada satu orang teori. Kamu tahu teori siapa? Enggak tahu kan? Enggak. Kamu tahu? Teori Adam Bell. Kan. Teori B.F. Skinner. Jadi, sikap yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan seperti pujian akan cenderung diulang lagi. Kayak manajer tuh punya peran besar di sini dan mereka itu harus bisa memberikan pengakuan atas kontribusi karyawan tersebut. Karena untuk alat ini membuka alat motivasi yang sangat kuat. Seperti kamu berhasil mengerjakan sesuatu, jadi saya kayak memberikan kamu semangat, selamat gitu. Hebat ya kamu ya, gitu. Paham nggak? Paham. Aku juga pernah dengar teori itu. Katanya kita melakukan sesuatu tuh yang kita suka, terus tiba-tiba dikasih uang, jadi kita tuh makin bersemangat gitu. Internal kita tuh lebih bisa naik karena dikasih imbalan itu. Jadi fokusnya bergeser dari aku suka melakukannya menjadi aku suka uang. Itulah kenapa kombinasi itu adalah yang terbaik. Ya. Jadi perusahaan yang efektif itu sering menggabungkan penghargaan non finansial seperti pengakuan dengan insentif finansial itu yang berupa bonus. Ini disebut sebagai pendekatan benefit menyeluruh, yang dimana benefit bukan uang seperti kesempatan untuk maju dan juga ada punya dampak yang sangat tinggi pada semangat stafnya. Oke, teman-teman. Ya. Jadi dari obrolan ini jelas ya, kalau insentif itu bukan cuma soal ngasih duit, tapi juga perlu strategi yang matang. Betul sekali, itu harus sangat transparan dan adil. Itu tuh menghubungkan usaha, kinerja, dan imbal yang didapat. Jangan sampai ada yang merasa usahanya itu jadi sia-sia. Jadi itu merasa buat mereka tuh menjadi merasa tidak adil. Karena kerja keras mereka tuh sama gitu, dengan gaji yang didapatkan dengan yang masuk sama. Jadi harus lebih transparan dan adil. Sama ini, jangan lupa sama kekuatan dari sebuah terima kasih. Kenapa? Karena penghargaan non finansial dan finansial ini kalau digabung pasti dampaknya luar biasa sekali untuk motivasi kita semua. Inilah dari perbincangan kami bertiga. Jadi kami itu ada tanggapan terhadap pembelajaran matkul MSDM. Jadi menurut saya, kami itu mata kuliah MSDM itu khususnya topik ini itu benar-benar seperti menerjemahkan masalah sehari-hari di kantor ke dalam kerangka teori yang jelas. Dan juga kami jadi paham bahwa
kenapa sebuah sistem insentif itu bisa berhasil atau gagal. Kami juga belajar bahwa setiap karyawan itu unik, mulai dari tim produksinya, terus level manajernya, tim salesnya itu memiliki keunikan yang tersendiri. Cara kita memotivasi mereka juga berbeda-beda. Tidak ada pendekatan yang sama semua gitu. Dan yang terpenting, saya jadi sadar nih sebagai karyawan, penting untuk paham bagaimana kontribusi kita itu dinilai. Ini memotivasi kita untuk melihat gambaran yang lebih besar, bukan hanya kerja harian saja. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Panjang umur, sehat selalu. Kami juga berterima kasih buat dosen penampu kami, Pak Heri Ferianto, Sarjana Hukum dan Magister Manajemen atas bimbingannya. Semoga obrolan kami bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Dan juga sebelum penutup, kami minta maaf jika ada salah kata atau salah pemberian materi kepada kalian karena kami juga masih dalam tahap belajar. Jika ada yang kami salah, kami mohon minta maaf. Baiklah, kami dari kelompok 10, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.